Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintong Christopher Siagian, NPM B10181169. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan konsumen. Pertama kali, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan konsumen. Apa itu pembiayaan konsumen? Pembiayaan konsumen adalah suatu pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada konsumen, di mana konsumen dapat melakukan pembayaran secara angsuran atau berskala oleh perusahaan. Pembiayaan konsumen atau nama kerennya sering disebut dengan customer finance adalah suatu usaha baru di Indonesia yang saat ini lebih ditertariki oleh masyarakat banyak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih menyenangi pembiayaan konsumen. Yang pertama itu pembiayaan konsumen ini tidak memerlukan persyaratan yang banyak dibandingkan pembiayaan lainnya. Yang kedua itu tidak berotoritas pada jaminan. Yang ketiga itu tidak mengganggu keuangan debitur karena membutuhkan dana yang relatif kecil. Yang keempat, cepat prosesnya. Yang kelima, sedikitnya persyaratan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya itu angsuran dapat disesuaikan oleh kemampuan masyarakat. Yang terakhir yang menyebabkan pembiayaan konsumen ini ditertariki oleh masyarakat yaitu pembayaran angsurannya tetap sehingga mudah mengatur keuangan debitur. Apa saja objek atau pembiayaan konsumen? Yang pertama yaitu kendaraan bermotor, yang kedua elektronik, yang ketiga alat kesehatan, yang keempat itu alat-alat olahraga dan selain macamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen. Pertama itu perusahaan pembiayaan atau multi finance sebagai pihak penyediaan jasa pembiayaan. Yang kedua yaitu dealer atau merchant sebagai pihak penyedia atau penjual barang-barang yang dibutuhkan oleh debitur. Yang ketiga yaitu debitur atau konsumen sebagai pembeli barang atau yang melakukan peminjaman konsumen. Ada beberapa syarat yang diajukan untuk melakukan pembiayaan konsumen. Yang pertama itu memiliki usia minimal 21 tahun. Selanjutnya itu memiliki penghasilan atau pendapatan yang tetap dengan dibuktikannya melalui slip gaji. Yang keempat itu sama seperti peminjaman lainnya harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti KTP, kartu keluarga, rekening, dan fotokopi kepemilikan rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini telah memiliki dasar hukum, yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dicabut dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur pembiayaan konsumen. Menurut Abdul Karim Muhammad, bahwa dalam pembiayaan konsumen terdapat beberapa hal yang harus diketahui. Pertama yaitu subjek adalah pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu antara kreditor, debitur, dan supplier. Yang selanjutnya itu yang harus diperhatikan objek atau barang bergerak keperluan konsumen untuk keperluan hidup atau rumah tangga. Di dalam pembiayaan konsumen ini sama seperti pembiayaan lainnya adanya suatu unsur perjanjian atau prestasi, di mana dalam perjanjian ini ada 2 poin yang dimasukkan dalam perjanjian, yaitu satu, persetujuan pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Yang kedua, jual beli atas pemasok dan konsumen, di mana pembiayaan konsumen ini memiliki beberapa macam jaminan. Yang pertama itu jaminan pokok, yang kedua itu jaminan utama, yang ketiga jaminan tambahan. Di mana jaminan pokok adalah suatu kepercayaan terhadap konsumen bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai. Selanjutnya itu jaminan utama. Jaminan utama adalah suatu jaminan secara fidusia yang biasanya dieratkan oleh suatu barang yang
barang yang diambil oleh debitur sebagai jaminan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema mekanisme penjajahan konsumen atau customer finance. Yang pertama itu konsumen melakukan permohonan. Yang kedua itu debitur melakukan pengecekan. Yang ketiga itu pemeriksaan lapangan, di mana pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa masyarakat atau konsumen dapat dipercaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembiayaan konsumen. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.